Oke, ini sudah ada soal nomor 1 untuk soal penilaian tengah semester kelas 11 LKS Intan Pariwara. Oke, langsung aja kita bahas ya. Nomor 1 ini dia gas monoatomik maksudnya dengan volume mula-mula 2 liter. Berarti volume mula-mula itu berarti kan volume awal. Volume awal itu berarti dia V1. Kemudian dikompresi dengan dengan tekanan konstan sebesar 4,5 dikali 10⁻5. Ingat, tekanan itu lambangnya adalah P. Akibatnya suhu gas akhir menjadi 3 kali suhu gas mula-mula. Nah, kalau suhu akhir berarti T2. 3 kali kata dia. 3 kali berarti 3 ya. Kali boleh kita buat titik ya, boleh enggak ditulis. Boleh buat silang, itu bebas. Kemudian mula-mula. Nah, mula-mula tadi kan lambangnya T1, berarti T2 nya adalah 3T1. Oke. Yang ditanyakan adalah usaha yang dilakukan gas. Nah, usaha itu lambangnya apa? Lambangnya W. Yang ditanya berapa W-nya. Nah, untuk menghitung berapa nilai W, kita nanti gunakan persamaan W sama dengan P dikali delta V. Nah, P-nya udah ada, delta V-nya belum kan? Nah, delta V itu apa? Delta V itu adalah volume akhir dikurang dengan volume awal. V2 dikurang dengan V1. Nah, di sini kita hanya mengetahui nilai dari volume satunya atau volume awal, yaitu sebesar 2 liter. Nah, ingat ya, 2 liter ini nanti adik-adik ubah ke meter kubik. Jadinya 2 dikali 10⁻³ meter kubik. Oke, nah ini V1-nya. V2-nya kan nggak ada. Ya kan? Nah, karena V2-nya nggak ada, kita hitung di sini. Pakai persamaan V1 per T1 sama dengan V2 per T2. Nah, masukin V1 yang tadi yang udah diubah ke sini. Nah, tulis T1-nya. Kemudian V2-nya tulis V2 ya, T2-nya 3T1. Nah, jadi untuk ini setelah kita masukin, kita coret aja. T1 dengan T1 dicoret ya. Nah, sehingga tinggal kayak gini nih. 2 dikali 10⁻³ sama dengan V2 per 3. Nah, tinggal kali silang aja. V2 kali ke sini ya, berarti jadinya V2 sama dengan ini kali silang. Nah, ya, ke atas. Kali silang itu kayak gini ya adik-adik ya, buat yang belum tahu. Nah, berarti 3-nya dikali dengan 2 dikali 10⁻⁻3. Nah, ini untuk jalan yang detailnya. Nah, hasil akhirnya ke sini. 3 kali 2 itu 6 dikali 10⁻⁻3. Nah, dapatlah volume akhirnya. Setelah dapat volume akhir, baru kita cari W. Pakai P kali delta V. Masukin nilai P yang ini. Oke. Delta V itu ingat ya, V2 dikurang V1 kan. V2 kurang V1. Nah, V2-nya kita ambil angka yang di depannya aja, 6. Dikurang V1-nya tadi berapa? 2 liter kan, berarti 2. Nah, satuan yang 10⁻⁻3 kita taruh di luar. Jadinya seperti ini. Nah, itu berarti kan tadi P kali delta V ya. P kali delta V kan. Nah, ini. P-nya berapa tadi? 4,5. 4,5. Nah, ini dihapus saja deh. Nah, seperti ini kita lanjut ya. Nah, berarti 4,5 jadi apa? 4,5 dikali 10⁻5 dikali 4,5 dikali 10⁻5 ya, dikali 6 dikurang 2. 6 dikurang 2 berapa? 4 ya. Dikali 10⁻⁻3. Kemudian adik-adik kali ini 4,5 dikali 4 berarti berapa? 18 ya. 18 kemudian dikali 10⁻⁻
5 sama minus 3, berarti 10 pangkat 2. Nah, 18 dikali 10 pangkat 2 itu sama aja dengan 1800 Joule. Jadi jawabannya adalah yang C. Kita lanjut nomor 2. Sebanyak 64 gram gas oksigen dengan massa relatif 32 gram per mol pada suhu 350 Kelvin dipanaskan hingga suhunya dijaga konstan. Nah, berarti yang ini 64 gram itu adalah M. Kita ganti warna aja ya. Ini M. Kemudian massa relatif. Nah, massa relatif itu lambangnya adik-adik boleh buat MR ya. Boleh juga M kapital, bebas. Udah itu apa nih? Suhunya 350 suhu, berarti T ya. Saat dipanaskan, volume gas oksigen mengalami penambahan sebesar 3 kali volume awal. Penambahan ya. Berarti kalau penambahan V1 nya itu V, kita anggap ya, berarti V2 nya adalah saat dipanaskan volume gas oksigen mengalami penambahan ya, penambahan sebesar 3 kali volume awal. Nah, kalau penambahan berarti kita buat volume awalnya V ya kan, kemudian dia bilang penambahannya 3 kali volume awal, berarti 3 kali V ini gitu. Nah, dapatnya berarti V2 nya adalah 4V. Yang ditanyakan usaha yang dilakukan gas berapa. Nah, tetapan gas umumnya adalah Rj per mol Kelvin. Nah, kita hitung aja ya untuk menghitung W. Di sini kita gunakan persamaan dari usaha pada proses isotermal, yaitu pada suhu tetap yang W sama dengan nRT ln V2 per V1. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kita gunakan persamaan yang isotermal? Karena di soalnya itu disebutin suhunya dijaga konstan. Nah, ingat ya, kalau suhunya konstan berarti dia isotermal. Jadi kata kuncinya dari sana ya. Oke, langsung aja kita hitung. Nah, masukin. N ini adalah jumlah mol. Jumlah mol itu dirumuskan dengan massa dibagi dengan massa relatif. Kemudian R ini tetapan gas, T suhu ya, ln V2 per V1, volume akhir bagi dengan volume awal. Masukin massanya 64 ya, MR-nya 32, dikali, nah ini tetapan umum itu di lambangnya R, berarti R-nya sama dengan R. Ini bukan 2 ya, sama dengan R, sama dengan R. Masukin, T-nya 350 ln ya, V2-nya 4V dibagi V. Nah, ini tinggal dicoret aja. Kemudian ini disederhanain ya, 64 dibagi 32 berarti ini 2. 2 dikali 350 berarti 700. Kemudian R ln 4 gitu. Berarti jawabannya yang E. Kita lanjut nomor 3. Sebuah mesin diesel memiliki nisbah kompresi 4:1. Nah, 4:1 itu berarti perbandingan antara volume awal dengan volume akhir. Atau bisa kita tuliskan dengan V1 banding V2. Ini titik 2 ya. V1 banding V2 sama dengan 4:1. Ini ya, oke. Diketahui tekanan gasnya berapa? 2,5, tekanan P ya. Pada tetapan Laplace-nya 1,4 gamma lambangnya. Tekanan akhir pada mesin diesel adalah berarti berapa P2-nya. Oke, langsung aja kita hitung. Di sini kita gunain persamaan P1 V1 pangkat gamma sama dengan P2 V2 pangkat gamma. Nah, untuk menghitung P2-nya ya berarti persamanya adalah P1 dikali V1 per V2 pangkat gamma. Kemudian tinggal masukin aja nilainya. Masukin P1, kemudian perbandingan tadi ya. V1 banding V2 berarti 4:1. Masukin gamanya 1,4.
Nah, ini dibagi 4 dibagi 1 adalah 4, kemudian dipangkatkan dengan 1,4 dapatnya 6,96. Terakhir tinggal dikali aja. Ini tinggal dikali ya, dapatnya 1,74. Bukan 1,74 ya. Hasilnya berarti 17,4 dikali 10 pangkat 5 Pascal. 10 pangkat 5. Ini gimana sih? Oke. Nah, karena di optionnya itu adanya pangkat 6, berarti tinggal diubah aja. Jadinya 1,74 dikali 10 pangkat 6 Pascal. Oke, kita lanjut nomor 4. Gas dikenai usaha sebesar 2300 Joule. Nah, gas dikenai usaha berarti W. 2300 Joule ini adalah W. Kemudian kata kuncinya adalah dikenai. Kalau dikenai berarti dia negatif ya. Berarti W-nya adalah negatif 2300 Joule. Secara bersamaan, gas melepaskan kalor. Nah, kalor lambangnya apa? Ki. Karena dia melepaskan sehingga juga negatif. Negatif 1400 Joule. Akibatnya, gas tersebut mengalami perubahan energi dalam sebesar berapa? Nah, langsung aja ya kita pakai hukum 1 termodinamika. Q sama dengan, ya rumus awalnya ini, Q sama dengan delta U ditambah W. Ini hukum 1 termo. Nah, delta U-nya berarti Q dikurang W. Tinggal masukin nilai yang tadi dan dihitung, ya dapatnya adalah 900 Joule. Nah, kalau dia positif berarti dia mengalami penambahan energi dalam, gitu. Oke, kita lanjut ke soal nomor 11. Gelombang air laut bergerak dengan kecepatan 25 meter per sekon, berarti V. Kemudian apa nih? Jarak antara bukit dan lembah yang berdekatan sejauh 2 meter. Nah, jarak antara bukit dan lembah yang berdekatan 2 meter. Berarti itu setengah lambda ya? Karena kan kalau digambarin jarak antara bukit lembah ini ya setengah lambda enggak? Berarti setengah lambda itu adalah 2 meter. Kalau setengah lambdanya 2 meter berarti lambdanya adalah 4 meter. Ingat ya, lambdanya 4 meter. Kita hitung kok kesini sih. Kita coba ke persamaan pertama ya. Mana tadi? Oh enggak, oke. Yang pertama itu adalah dalam 1 menit terbentuk 375 gelombang. Nah, untuk menghitungnya kita nanti pakai persamaan periode. Periode itu apa? Periode itu adalah waktu dibagi dengan banyaknya gelombang. Berarti ntar kalau kamu ngitung N, persamaannya dijadiin waktu dibagi dengan periode gitu. Nah, yang pertama ini dalam 1 menit ya, berarti T-nya 1 menit. 1 menit berapa? 60 sekon. T-nya gimana sih? T-nya 60 sekon ya, diubah ke menit. N-nya 375, benar atau enggak? Nah, berarti kita sudah ada T-nya, ya, T waktu, tapi kita nggak punya T periode. Berarti kita hitung dulu T periodenya. Di sini kita pakai persamaan V sama dengan lambda dibagi T. Nah, berarti T-nya adalah lambda dibagi dengan V. Kita lanjut ke sini ya. Lambdanya tadi 4 ya. V-nya berapa? V-nya 25. 4/25. Itu sekitar berapa ya? 0,16.
0,16 sekon. Nah, dapat nih periodenya 0,16 sekon. Nah, tinggal masukin aja ke persamaan yang tadi. Persamaan yang menghitung N. N berarti apa? Waktu dibagi dengan periode. Nah, waktunya berapa? 1 menit, berarti 60 sekon. 60 sekon, periodenya tadi 0,16 ya. Oh, 0,16. Nah, sekon sama sekonnya dicoret, ini silakan dihitung. Kalau nggak salah itu hasilnya 375, tapi nanti silakan dicek lagi adik-adik ya. Nah, bener nggak 375? Oh bener, berarti jawabannya adalah yang A.